Dugaan adanya praktik pungli dalam pengurusan surat izin mengemudi membuat tim Div Propam Polri dan Polda Lampung melakukan penangkapan. 3 orang oknum anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung ditangkap dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif. Dan memang benar adanya saat ini tim sedang melakukan suatu kegiatan pengawasan, bukan hanya di wilayah Polresta Bandar Lampung tetapi di sentra-sentra pelayanan masyarakat yang lainnya. Tentunya ini tidak terlepas daripada kerjasama daripada pengawasan internal dari kami, yaitu Inspektorat Pengawasan Daerah bersama Bid Propam dan juga dukungan dari Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, juga tentunya dari masyarakat. Halo teman-teman, perkenalkan saya Reski Paranata dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Sebelumnya, terima kasih banyak telah mau menonton video ini dan semoga video ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Nonton ya. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakan kaki di kota Medan, Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia. Pada tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya mengemban berbagai tugas negara, salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Selama menjabat sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, sang istri, Mary, sempat berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah. Namun sehari sebelum pengangkatan sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng menutup usaha kembang istrinya karena khawatir sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Halo teman-teman, dari cuplikan video tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa Jenderal Hugeng merupakan salah satu tokoh yang mempunyai jiwa kejujuran dan berintegritas tinggi. Dan seperti yang kita tahu, bahwa beliau tidak pandang bulu dalam menumpas kriminal dalam hal apapun, baik yang berbau dengan kekuasaan di era semasa beliau menjabat. Dari sifat itulah kami sebagai generasi penerus harus menteladani apa yang dicontohkan oleh beliau. Karena di luar sana stigma orang masih menilai instansi kita masih berbau gratifikasi dan lain sebagainya. Maka dengan itu kita harus menghapus stigma masyarakat tersebut dengan menjadi ASN yang melayani, profesional dan berintegritas.
Adapun implementasi bela negara yang bisa kita terapkan pada masa sekarang seperti halnya yang sudah diterapkan oleh Jenderal Hugeng, yaitu sebagai berikut. Baik, teman-teman pasti sudah paham hal-hal apa saja yang terkait implementasi nilai-nilai dari bela negara. Dan saya berharap kita semua dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di setiap apa yang kita lakukan. Dan saya berharap saya dan kita semua bisa meneladani Jenderal Hugeng atas sikap kejujuran dan integritas yang beliau miliki. Karena kejujuran dan integritas menjadi modal utama untuk menjadi ASN yang baik. Sekian video dari saya. Terima kasih.